Halo, nama saya Muhammad Gilan Maulana dari Universitas Gadjah Mada, Prodi Ilmu Komputer. Dan saya akan mempresentasikan tentang cara lindungi diri dari hoax. Sebelumnya, saya akan nanya kenapa hoax berbahaya. Hoax itu berbahaya karena fakta bahwa informasi yang diberikan adalah palsu dan dapat mempengaruhi kita secara negatif, apalagi saat pandemi. Karena semakin banyak orang yang akan menerima informasi mengenai COVID, baik itu dari berita atau media sosial. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana membedakan antara informasi yang salah dan yang tidak. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian hoax. Setelah itu saya akan membahas ciri-ciri, jenis-jenis, dan beberapa contoh hoax. Ketiga, saya akan menjelaskan berbagai cara untuk mengecah dan melawan hoax. Dan terakhir, menjelaskan hukum dan akibat dari penyebaran hoax. Apa itu hoax? Hoax yang didefinisikan dalam kamus adalah informasi bohong atau juga dikenal sebagai berita palsu. Kalau definisi dari Kominfo, mereka menjelaskan bahwa hoax itu informasi yang direkayasa, diputarbalikan atau sebagai pengalihan isu. Data dari Kominfo menegaskan bahwa ada 2.624 hoax mengenai COVID dari 23 Januari 2020 sampai 3 Maret 2021. Dari 2.624 hoax yang disebar, terutama menyebar dari 4 platform, yaitu Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram. Sekarang saya akan membahas gimana kita identifikasi hoax. Sebelum kita mengidentifikasi, kita terutama harus tahu karakteristik utama informasi hoax. Yang pertama adalah hoax itu tidak akurat secara faktual. Hoax itu dibikin biar menjadi viral. Hoax itu memprovokasi. Jadi hoax itu memancing emosi dan prasangka pembaca. Yaitu ada berbagai jenis hoax. Clickbait, konten bersponsor, jurnalisme yang dibuat-buat, dan situs satire atau parodi. Clickbait itu artikel atau iklan yang menampilkan judul sensasional, diarahkan untuk mendapatkan klik, untuk menghasilkan pendapatan iklan. Konten bersponsor itu sebuah cerita atau artikel yang dibuat untuk tampil sebagai jurnalisme independen, padahal sebenarnya itu adalah hubungan masyarakat atau iklan. Jurnalisme yang dibuat itu berita yang sepenuhnya dibuat-buat dengan sumber dan kutipan yang dibuat-buat atau tidak jelas. Situs satire atau parodi itu situs satire, komedi, parodi, tapi beberapa situs mengunggah artikel yang memang ditujukan sebagai satire, tapi berpotensi menjadi hoax jika tersebar di masyarakat yang tidak mengetahui. Berikut adalah beberapa contoh hoax terkait COVID. Yang pertama itu cuci hidung dengan garam 0,9% dapat menghilangkan virus dan bakteri di lubang hidung. WHO, World Health Organization, menjelaskan bahwa membersihkan hidung secara teratur dengan air garam bisa membantu orang pulih dari flu biasa, tetapi tidak bisa menyembuhkan penyakit infeksi pernafasan seperti COVID-19. Maka dari itu berita ini adalah hoax atau palsu. Yang berikut adalah CDC sebut lebih banyak anak muda dirawat di rumah sakit akibat vaksin daripada akibat COVID-19. Telah beredar informasi hoax di Facebook yang menyatakan bahwa Centers for Disease Control (CDC) mengatakan bahwa lebih banyak anak muda dirawat di rumah sakit setelah divaksin daripada akibat COVID-19. Informasi langsung dibantah oleh pihak CDC karena berita tersebut tidak berdasarkan data yang faktual. Contoh ketiga adalah masuk rumah sakit langsung divonis COVID-19 dan dibunuh. Beredar berita di sosial media yang memperlihatkan foto seseorang berbaring di rumah sakit dan dikelilingi orang dengan pakaian APD. Kemudian tulisan pada foto tersebut seolah-olah
menuduh rumah sakit bahwa semua korban COVID-19 yang meninggal selalu berasal dari rumah sakit karena disuntik mati. Berita ini termasuk hoaks karena tidak ada kebenarannya dan sudah ditindaklanjuti oleh Kominfo. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia juga mengklaim bahwa berita tersebut adalah hoaks. Sekarang saya membahas cara melawan hoaks. Ada berbagai cara untuk melawan hoaks. Ini adalah utama yang akan saya liput. Cari berita dari berbagai sumber, jangan mudah percaya dengan informasi, tunggu beritanya berkembang dan berpikir objektif. Sebelum mempercayai cerita yang disajikan, periksa sumber lain untuk melihat apakah informasi yang diberikan benar. Ini bisa sesederhana membaca artikel terkait lainnya, bertanya kepada guru, pustakawan, atau orang tua Anda, atau mencari online untuk melihat apakah informasi itu benar atau hoax. Selanjutnya, jangan mudah percaya dengan informasi. Meskipun informasinya dari teman, orang tua, atau guru Anda, pastikan untuk meneliti topik setelahnya. Jika itu berita terkini, jangan langsung mengambil kesimpulan. Tunggu sampai berita berkembang karena selalu ada ruang untuk kesalahan di berita terkini. Akhirnya berpikir objektif. Ketahuilah bahwa ada berita dan bias palsu. Kritisi bias pribadi, moral, dan politik Anda sendiri saat membaca informasi atau berita. Jangan tertipu untuk segera menyetujui informasi yang sesuai dan keyakinan pribadi Anda. Sekarang saya akan membahas hukum dan konsekuensi penyebaran atau penciptaan informasi bohong. Yang pertama adalah pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Barang siapa bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang, dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik, dipidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Selanjutnya pasal 14 penyebar berita atau pemberitahuan bohong serta sengaja membuat keonaran dalam masyarakat, dipidana penjara paling lama 10 tahun. Apabila dia dapat menyangka bahwa berita tersebut adalah bohong, dipidana paling lama 3 tahun. Untuk pasal 15 Undang-Undangan Peraturan Hukum Pidana, penyebar kabar yang tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkap sehingga menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dipidana paling lama 2 tahun. Untuk pasal 28 ayat 1 dan pasal 45A ayat 1 Undang-Undangan Informasi dan Transaksi Elektronik, orang yang sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video presentasi ini dapat membantu Anda dalam mengambil keputusan yang lebih baik selama pandemi sedang berlangsung.